Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel PDLPIS ya. Kali ini saya ingin memberikan analisa terkait perkembangan yang terjadi pada timnas Indonesia yang sedang berjuang ya di kualifikasi Piala Dunia round 3 untuk bisa mewujudkan mimpi bersama timnas Indonesia bermain di putaran final Piala Dunia 2026 yang memang secara peluang timnas Indonesia jelas punya kans yang cukup ya. Nah, analisa yang ingin saya berikan hari ini adalah terkait kehadiran ya utamanya dua pemain ya yang menurut saya menjadi serpihan yang selama ini menjadi katakanlah missing link, sesuatu yang memang tidak ada pada era pelatih sebelumnya yaitu era Coach Sintayong. Nah, apa yang menjadi latar belakang kenapa saya merasa perlu mengulas hal ini ya? Karena dari dua pertandingan terakhir yang dijalani oleh Patrick Kluivert dan timnya, nah dengan kehadiran 4 pemain naturalisasi terbaru ya, antara lain ada Dean James, Ole Romani, Joy Velovesi, Emil Audero dan juga Ole Romani. 4 pemain ini, 2 posisi diantaranya mencoba melengkapi ya serpihan-serpihan yang selama ini belum ada. Sebetulnya bukan belum ada ya, tetapi serpihan-serpihan itu ya belum begitu sempurna ya, puzzle itu belum begitu sempurna. Tetapi bukan berarti dengan kehadiran ya pemain-pemain tersebut puzzle timnas Indonesia sempurna. Tidak mengatakan seperti itu ya, saya tidak bermaksud mengatakan seperti itu. Tetapi dengan hadirnya ya 2 atau 3 pemain yang kemudian mampu ya, satu sisi adalah ada di posisi-posisi tertentu yang memang sangat krusial perannya. Di sisi lain juga ada yang menambah kedalaman squad ya. Nah, jadi begini, timnas Indonesia selama ini bermain dengan cukup bagus ya. Dengan cukup bagus dari segi rasio kebobolan, artinya dari segi defensif, dari segi pertahanan timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong ya, dengan pemain-pemain yang ada, yang available, yang tersedia, yang dimiliki, itu bisa meraih hasil-hasil yang positif. Nah, kemudian yang kedua, dari tingkat kedalaman yang dimiliki, perlahan dengan terus bertambahnya pemain-pemain diaspora, nah itu semakin mempertebal ya, semakin mempertebal kedalaman yang dimiliki. Nah, ya kita ingat lah ya, selalu ada satu pertandingan atau 2 pertandingan yang di era Coach Sintayong dianggap mengalami kemunduran kembali ya, yaitu 2 pertandingan melawan Irak yang pada saat itu timnas Indonesia dibantai 5-1 di Basra. Itu terlihat ya timnas Indonesia mulai menurun performanya. Kemudian pertandingan kedua adalah melawan Filipina ya. Melawan Filipina kebobolan terlebih dahulu, bermain di Filipina kebobolan terlebih dahulu, untungnya bisa disamakan dengan skor 1-1 sehingga ya di round kedua itu di babak kualifikasi banyak orang mengkritik Coach Sintayong karena mengalami penurunan performa ya pertandingan. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya penurunan performa ini? Salah satunya, ini bukan satu-satunya, tapi salah satunya karena pada saat itu belum ada. Nah, ini salah satu, belum ada pemain-pemain naturalisasi baru yang secara kualitas itu lebih kuat, lebih meningkat ya. Nah, setelah itu kan timnas Indonesia bermain di Piala Asia. Di Piala Asia ya hasilnya juga tidak begitu bagus. 3 kali percobaan timnas Indonesia mengalami kekalahan. Iran 1 kali, kemudian 1 lagi melawan bukan Belgia ya, saya lupa, 1 negara lagi. Yang itu dari 3 uji coba itu timnas Indonesia tidak meraih 1 kali kemenangan pun. Ketika masuk ke babak grup di Piala Asia 2024 itu 2023 ya, tapi pelaksanaannya kan Januari 2024, itu timnas Indonesia hanya meraih 1 kemenangan ya. Lawan Jepang itu kalah 3-1, lawan Irak juga kalah 3-1, lawan Vietnam kita menang 1-0 dari titik putih penalti. Pada saat itu dieksekusi oleh Asnawi Mangkualam ya. Nah, dari pertandingan 5 pertandingan itu kemudian timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar ya, menghadapi Australia, juga kembali dibantai dengan skor 4-0. Nah, itu melihat bahwa terjadi penurunan performa tim ya.
pada saat itu. Dan memang pada saat itu belum ada pemain naturalisasi terbaru ya. Yang sudah ada itu kan Sen Patinama, Sandy Walsh, kemudian ya beberapa pemain lain ya. McClough masih bermain pada saat itu, kemudian ya Elkan Bagot dan lain sebagainya. Tapi belum ada beberapa pemain seperti misalnya J.I. Jess, Ragnar Oratmangun, kemudian Tom Hai ya. Nah, baru pada saat kualifikasi Piala Dunia di putaran selanjutnya ya, masih di putaran putaran kedua. Nah, kemudian bertambahlah pemain-pemain itu. Ragnar Oratmangun yang kemudian juga mencetak gol, J.I. Jess kemudian juga berhasil mencetak gol, dan Tom Hai ya. Nah, kemudian terus berjalannya waktu, nah banyak kalangan termasuk saya juga mengatakan bahwa di lini belakang kita punya leader yang luar biasa. J.I. Jess ya. Dan ya momentumnya J.I. Jess juga berhasil tuh promosi dari Serie B Italia menuju Serie A, sehingga performa J.I. Jess tentu saja semakin meningkat karena ada pemain yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia yang merupakan salah satu top Eropa ya. Bagaimana masuk J.I. Jess dari Serie A. Nah, di lini belakang J.I. Jess mampu menjadi puzzle yang luar biasa. Dapat dikatakan perannya tidak tergantikan. Kalau tidak cedera, tidak akumulasi kartu, ya tidak ada masalah, kemungkinan besar J.I. Jess dipastikan akan bermain. Dan itu terbukti ya. Era STY seperti itu, era Patrick Kluivert juga seperti itu. Nah, ya posisi lain kan ada perbongkaran ya, ada Messilgers kadang-kadang, ada Kevin Dix, ada kadang-kadang Rizky Ridho dan Justin Hutton ataupun yang lain. Tapi posisi J.I. Jess ya sangat vital gitu kan, sehingga lini belakang punya sosok yang luar biasa tangguh, punya leadership yang oke dalam mengorganisasi permainan, yaitu J.I. Jess. Nah, masuk ke lini tengah, ya lini tengah kan ada Ivar Jenner, kemudian ada Nathan Joaon, dan lain sebagainya. Ini juga satu posisi ya yang secara kualitas tidak jauh berbeda. Nah, tetapi munculnya Tom Hai, itu menjadi salah satu sosok yang hampir tidak tergantikan, dan orang semua sepakat ya bagaimana The Professor ini ya, Tom Hai itu kan punya kualitas yang luar biasa, bagaimana memberikan aliran bola, kemudian lain sebagainya. Jadi permainannya sangat oke, sangat matang, kontribusinya dalam setiap pertandingan itu jelas ya. Jadi Tom Hai ini bisa dikatakan punya ya kualitas yang luar biasa, yang menurut saya tadi tidak hampir sama seperti J.I. Jess, tidak tergantikan di lini tengah ya. Nah, kemudian di lini depan ya belum ada satu sosok pun yang memang benar-benar bisa menjadi tumpuan. Ya memang ada Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, kemudian Sananta, ada lagi Hoki Caraka dan lain sebagainya. Bukan berarti mereka tidak begitu bagus, enggak ya, mereka pun oke, tetapi ya kesulitan gitu kan, sehingga masalah di lini serang timnas Indonesia di lini depan lagi dan lagi selalu di-highlight sebagai tidak punya solusi. Ya akhirnya kan yang dipasang biasanya kan Rafael Struijk. Tapi karena tidak punya finisher ya, maka ya sistem permainannya kan seperti itu. Rafael Struijk turun ke bawah, kemudian ya sebatas pembuka ruang ya, tidak bisa mencetak gol. Maka dari sekian banyak pertandingan ya cuma satu kali kan di pertandingan timnas senior Rafael Struijk bisa mencetak gol. Ya Ragnar kan lebih ke posisi sayap juga gitu kan. Marcelo Ferdinand bisa di sayap, bisa di gelandang serang. Ya overall tetapi timnas Indonesia tidak punya. Nah, muncullah oleh Romani. Sayang memang di era Sintayong tidak ya mengalami ya, tidak merasakan kehadiran oleh Romani ini. Padahal barangkali oleh Romani itu terbukti ya bisa menjadi solusi minimalnya dalam 2 pertandingan terakhir, bagaimana kontribusinya bisa mencetak gol, solusi dari lini serang timnas Indonesia. Makanya kan banyak pihak di era Patrick Kluivert oleh Romani bisa mencetak 2 gol. Nah, seandainya, ini kan seandainya, asumsi saja ya, seandainya pun di era Coach Sintayong oleh Romani sudah ada, nah maka ya banyak disinyalir bahwa mungkin tidak akan terjadi pemecatan ataupun pemberhentian Coach Sintayong. Kenapa? Karena dengan hadirnya oleh Romani, lini serang Indonesia tentu akan semakin tajam ya. Nah, jadi yang saya maksud dengan serpihan-serpihan pajal-pajal yang hampir sempurna itu di lini serang adanya oleh Romani. Oleh Romani kan bisa membuka ruang, kemudian penempatan posisinya oke, kemudian juga bisa melakukan finisher ya. Jadi klinis sekali itu di lini depan ya. Nah,
Jadi kalau kita lihat dari 3 posisi ini, nah beberapa posisi sudah punya nih leadernya tadi. Di lini belakang ada J.E. Jazz yang hampir tidak tergantikan. Di lini tengah juga ada ada Tom Hai yang juga hampir tidak tergantikan, perannya luar biasa sentralnya. Dan dengan kehadiran Ole Romeni, saya kira di lini depan pun, nah timnas Indonesia punya nih pemain yang hampir tidak tergantikan. Setidaknya dalam 2 pertandingan terakhir terlihat kan peran vital dari Ole Romeni. Dan saya memprediksi bahwa jika performanya terus seperti itu, tanpa cedera, tanpa akumulasi kartu ataupun hal yang lain, dapat dipastikan, saya tidak memastikan tapi dapat dipastikan bahwa kemungkinan di lini depan itu jatahnya adalah oleh Romeni. Nah, kemudian bagaimana dengan posisi-posisi yang lain? Nah, salah satu hasil daripada diaspora yang juga menjadi temuan pada serpihan-serpihan itu adalah menurut saya hadirnya Joy Pelopessy. Oh, pemain ini luar biasa ya. Seorang gelandang bertahan, defensive midfielder yang mampu memang mengcounter ya memutus serangan-serangan yang muncul ke timnas Indonesia. Lihat permainan kemarin luar biasa ya. Joy Pelopessy mampu memainkan permainannya tenang, kemudian mampu memutus, kemudian organisasi permainannya luar biasa. Nah, Joy Pelopessy ini menjadi salah satu temuan penting di mana Tom Hai lebih fokus dalam memberikan aliran serangan, aliran bola ke depan, manakala posisi defensive midfielder itu ditempati oleh Joy Pelopessy. Ya, memang ketika misalnya Tom Hai berpasangan dengan Nathan atau dengan Ivar Jenner itu oke, tetapi terlihat sekali ketika Joy Pelopessy bermain, maka Tom Hai akan lebih berperan dalam lini serang atau membantu lini serang. Nah, artinya menurut saya posisi daripada defensive midfielder ini juga perlahan akan mulai didominasi oleh Joy Pelopessy. Karena terlihat sekali permainan daripada Joy Pelopessy itu luar biasa matang ya. Luar biasa okenya tenang, kemudian kualitasnya begitu terlihat gitu ya. Nah, inilah yang saya sebut dengan 2 serpihan ya. Jadi yang diserang ada oleh Romeni, kemudian di gelandang bertahan juga ada yang namanya Joy Pelopessy. Nah, bagi kehadiran timnas Indonesia, hadirnya pemain-pemain seperti ini jelas ini punya dampak yang luar biasa ya. Kenapa? Karena mereka punya peran vital, permainannya sudah matang ya. J.E. Jazz sudah matang, Joy Pelopessy sudah matang, kemudian Tom Hai juga sudah sangat matang gitu ya. Ole Romeni ya memang dengan usia seperti itu terlihat lah segi pengalamannya belum, tetapi ya dari segi finisher Ole Romeni juga oke gitu ya. Nah, artinya apa? Dengan kehadiran Joy Pelopessy ataupun Ole Romeni terlihat sekali lah bahwa timnas Indonesia di lini tengah dan juga lini depan ini akan semakin kuat, akan semakin solid ya. Nah, di posisi lain apakah ada? Ada juga. Misal di posisi kiri ya, Kelvin Verdong ya dari segi attacking, pola penyerangan, kemudian pola bertahan luar biasa ya, itu sangat kuat juga gitu kan. Nah, di sana ya luar biasa gitu kan. Kelvin juga termasuk salah satu yang hampir juga tidak tergantikan dalam semua situasi ya. Artinya memang pada beberapa posisi timnas Indonesia sudah bisa tertebak nih siapa kira-kira yang akan diturunkan dalam posisi line up kalau tidak ada masalah. Termasuk juga sebetulnya ketika bicara penjaga gawang, ada Martin Paes, kemudian ada Emil Audero, ini akan mempertebal kekuatan yang ada. Oke. Nah, jadi dengan kehadiran Joy Pelopessy sebagai gelandang bertahan, kemudian kehadiran Ole Romeni sebagai penyerang, maka serpihan-serpihan pajal-pajal yang dimiliki timnas Indonesia sudah ya, kita tidak mengatakan sempurna ya, tapi secara grade tidak begitu jauh gitu kan. Kualitas J.E. Jazz, kualitas Joy Pelopessy, Kelvin Verdong, Tom Hai juga Ole Romeni itu luar biasa gitu kan. Nah, tinggal beberapa posisi yang mungkin masih ya agak tipis gitu ya, termasuk juga di tengah. Ketika Tom Hai tidak bisa bermain, jelas ini akan menimbulkan masalah, apalagi ketika misalnya Joy Pelopessy juga tidak bisa bermain. Termasuk di gelandang serang ya kan, ketika Marcelo Ferdinand misalnya tidak ada, itu juga agak sulit menggantikan siapa gitu ya. Termasuk juga ketika Ole Romeni tidak bermain. Nah, terlihat kan walaupun para pemain naturalis itu sudah cukup banyak, tetapi dalam posisi vital tertentu menurut saya tetap akan mengalami kesulitan ketika para pemain ini tidak bermain ya. Tadi Joy tidak bermain,
Martin Weiss, kemudian Marcelo dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi secara umum grade-nya sudah oke, sudah makin meningkat, dan ya tetap dibutuhkan ketebalan yang lebih kuat lagi gitu ya. Tapi bagi saya datangnya oleh Romani, datangnya Joy Velupesi, setidaknya dua posisi ini semakin memperkuat, memperlengkap posisi atau squad yang dimiliki oleh timnas Indonesia ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Ya, apakah teman-teman setuju dengan apa yang saya sampaikan atau tidak? Silahkan di kolom komentar ya. Terima kasih.